Silakan para pihak memasuki ruangan. Silakan duduk di tempat masing-masing. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Budi Kurniawan SHMH selaku mediator yang ditunjuk dalam perkara ini dan memfasilitasi dalam penyelesaian sengketa antara para pihak terkait permasalahan pre-order barang online. Sebelum memulai, saya mengingatkan bahwa tujuan mediasi adalah mencari penyelesaian secara damai tanpa melanjutkan ke jalan persidangan. Saya harap semua pihak dapat menjaga ketertiban dan menyampaikan isi pokok permasalahan dengan jujur dan saling menghormati. Baik, sebelum memulai mediasi, silakan para pihak memperkenalkan diri dahulu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mbak Karina. Saya merupakan customer yang melakukan pembelian sepasang sepatu di toko Vicha Shop. Saya hadir dalam mediasi ini akan menyampaikan permasalahan yang saya alami dan saya berharap mendapatkan penyelesaian dengan baik. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tata Firma Andani. Saya merupakan konsumen yang melakukan pembelian baju fashion melalui sistem pre-order di Vicha Shop. Dan saya menghadiri mediasi ini dengan harapan masalah yang terjadi dapat diselesaikan secara damai. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Lydia Zara Agustin. Di sini saya melakukan pre-order satu buah tas di toko milik Ibu Devica. Dan tujuan saya datang ke sini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang saya alami. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Saya Devica Putri Lesanto. Saya di sini sebagai pemilik dari toko online Vicha Shop. Saya hadir dalam mediasi ini untuk memberikan penjelasan terkait masalah yang terjadi dan berharap akan penyelesaian ini terjadi secara baik bagi para semua pihak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Simerul Agustin. Saya bertugas sebagai admin keuangan dan pengiriman barang pada toko online. Dan saya hadir di sini untuk memberikan keterangan terkait proses pembayaran dan proses pengiriman barang serta mengikuti mediasi dengan iktikat baik. Baik, terima kasih kepada para pihak sudah memperkenalkan diri masing-masing. Selanjutnya kita langsung pada pokok permasalahan dari pihak customer dan menceritakan bagaimana kronologi yang terjadi secara jujur dan benar. Silakan untuk pihak customer. Baik, tanggal 5 Januari saya melakukan pre-order 2 pasang sepatu dengan total pembayaran 4 juta rupiah. Lalu pihak toko juga menyampaikan bahwa barang akan tiba 45 hari setelah pembayaran lunas. Silakan pihak selanjutnya. Baik, saya juga melakukan pre-order 5 buah baju fashion pada tanggal yang hampir sama dengan total 3.500.000 dan saya percaya karena toko tersebut terlihat aktif dan banyak testimoni dan toko tersebut juga mengirimkan saya barang original dan pengiriman tepat waktu. Baik. Silakan untuk pihak selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini juga melakukan pre-order satu buah tas dengan pihak toko menjanjikan barang original dan estimasi selama 45 hari. Karena adanya hal itu, saya melakukan pembayaran secara penuh. Namun setelah 45 hari barang saya tidak datang. Saya mencoba menghubungi pihak toko dan pihak toko menyampaikan bahwa barang tersebut tertahan di supplier. Benar, saya juga diberi alasan yang serupa. Awalnya kami masih memahami, tetapi keterlambatan terus berlanjut sampai lebih dari 3 bulan. Bahkan chat kami sering tidak dibalas dan ketika dibalas pun hanya dijanjikan tetap minggu depan dan terus minggu depan tanpa adanya kepastian yang jelas oleh kalian. Benar, saya juga mengalami hal yang sama. Setelah batas waktu yang ditentukan, pesanan saya tidak datang dan saya diberi alasan dengan menunggu pemasok yang belum datang atau dengan alasan lainnya. Nah, dan yang bikin kami makin kecewa itu, kami mendengar dari customer lain bahwa pesanan juga mereka bermasalah gitu. Jadi kami curiga bahwa dana kami itu tidak digunakan sebagaimana semestinya. Dan saya juga sudah meminta pengembalian dana, tetapi pengembalian dana juga tetap ditunda dan kami di sini merasa sangat dirugikan baik secara material maupun waktu. Saya meminta pengembalian dana karena barang sudah tidak saya butuhkan. Tapi pengembalian dana ditunda terus-menerus dan tidak dikembalikan hingga saat ini. Baik, silakan dari pihak Vicha Shop untuk memberikan tanggapan kepada customer. Terima kasih. Pertama-tama kami ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada para customer kami. Kami mengakui memang keterlambatan itu benar terjadi dan
Kami tidak pernah berniat menipu. Pada awalnya usaha pre-order kami berjalan lancar, tetapi beberapa bulan terakhir banyak kendala dalam pengiriman sehingga banyak pesanan dari para customer yang tertunda. Kalau memang ada kendala, kenapa kami tidak diberi penjelasan jujur dari awal? Kenapa malah kalian sulit dihubungi? Kami akui itu memang kesalahan kami. Kami panik menghadapi para customer yang komplain terhadap toko kami. Apakah benar selama ini uang kami dipakai untuk kebutuhan lain oleh kalian? Kalau sebagian dana digunakan untuk hal lain, bagaimana nasib pesanan kita? Karena kita sudah melakukan pembayaran secara penuh. Sebagian dana memang sempat kami gunakan untuk menutup biaya operasional toko dan juga pesanan lain yang bermasalah. Namun di sini kami ingin menegaskan bahwasannya kami tetap ingin bertanggung jawab kepada para customer kami. Loh, jadi benar uang kami tidak dipakai untuk pesanan kami? Itu membuat kami kehilangan kepercayaan kepada kalian loh. Kami juga sudah melakukan pembayaran penuh karena kami percaya pada janji saudara. Ketika barang tidak datang dan uang tidak bisa dikembalikan, menurut kami itu bukan lagi sekedar keterlambatan, tetapi sudah merugikan kami di sini sebagai pembeli. Kami memang memahami akan kerugian tersebut, tetapi di sini kami ingin menegaskan bahwa itu memang merupakan resiko bahwa pre-order itu tentu akan adanya keterlambatan dari supplier dan juga kami tidak bisa mengendalikan semua proses pesanan dari luar negeri. Resiko pre-order itu tidak bisa jadi alasan untuk mengabaikan janji 45 hari. Apalagi sudah lewat 3 bulan. Gak ada kepastian barang maupun refund dari kalian. Saya keberatan karena saya melakukan pembayaran secara penuh dan barang secara original dan estimasi pengiriman tepat waktu. Kalau dalam pre-order ada resiko, kenapa dari awal tidak diberikan informasi yang jelas, jujur? Kami tidak bermaksud merugikan para customer. Kondisi pemasok memang berubah dan kami kesulitan mengatur banyak pesanan yang masuk pada toko kami. Kami menolak apabila kesalahan itu diberikan kepada pemasok semua. Kami berinteraksi dengan toko kalian, berarti utama dan tugas utama kalian itu ada di pada kalian semua. Tanggung jawab itu semua pada kalian. Baik, kami mengakui tanggung jawab itu, tetapi kami mohon diberi kesempatan karena jika untuk mengembalikan seluruh dana, keuangan toko kami tentu belum mampu. Kami memahami kondisi toko saudara, tetapi saudara juga harus memahami kondisi kami. Uang kami di sini sudah tertahan lama loh, sedangkan barang yang dijanjikan tidak pernah kami terima sampai saat ini. Saya juga dirugikan. Saya mau hak saya dalam perjanjian nanti ditulis. Kami tidak mengabaikannya. Kami bersedia mencantumkan seluruh para customer dalam kesepakatan, termasuk mengembalikan jumlah yang saudara inginkan. Selama ini pihak Anda tuh selalu menjanjikan minggu depan, tapi tidak ada realisasi sama sekali loh. Benar, kami meminta perjanjian tertulis bermaterai, jadwal pembayaran yang pasti dan bukti transfer setiap kali melakukan pembayaran. Saya juga meminta apabila ada keterlambatan lagi, kami bertiga berhak menempuh jalur hukum. Dan apabila dari pihak Anda beralasan terus-menerus lagi. Kami mohon jangan langsung dibawa ke jalur hukum. Kami masih ingin menyelesaikan permasalahan ini secara damai. Kami bersedia menyelesaikan secara damai, tetapi perdamaian juga harus disertai dengan tanggung jawab yang nyata. Jika kesepakatan dilanggar, kami berhak mempertahankan hak hukum kami di sini sebagai pembeli yang dirugikan. Baik, kami memahami sikap para customer dan kami juga bersedia membuat perjanjian tertulis dan menyepakati akibat hukum apabila kami lalai dalam membayar para customer. Oke, baik. Saya mohon para pihak tetap tenang. Perdebatan ini menunjukkan ini isi perkara sengketa, yaitu keterlambatan pengenalan prestasi, kurangnya transparansi, hilangnya kepercayaan, serta adanya penolakan dari pihak customer. Dengan alasan yang diberikan pihak toko, mediasi ini akan difokuskan pada penyelesaian yang lebih jelas, tertulis, dan dapat dilaksanakan. Saya memahami bahwa persoalan ini bukan soal hak keterlambatan barang, tetapi juga menyangkut kepercayaan, transparansi, dan tanggung jawab. Pihak customer merasa dirugikan karena kewajiban pihak toko tidak dipenuhi sesuai perjanjian. Di sisi lain, pihak toko mengakui kesalahan pengelolaan namun masih ingin bertanggung jawab. Oleh karena itu, penyelesaian perlu memuat kepastian jumlah pengembalian dana, jadwal pembayaran, dan akibat hukum apabila kesepakatan tidak dipenuhi. Sekarang saya ingin fokus pada solusi dari pihak toko Pizza Shop. Langkah konkret apa yang dapat saudara lakukan? Kami bersedia untuk mengembalikan seluruh dana pre-order kepada para customer kami. Pengembalian dana itu harus mencakup dana saya juga, dan kami meminta kompensasi atas keterlambatan waktu yang ada. Memangnya berapa kompensasi yang ingin Anda berikan? Kami meminta 20%
maaf Bu, itu sangat memberatkan toko kami. Benar, kami keberatan dengan nominal tersebut. Kami tetap ingin bertanggung jawab, tapi mohonlah dipikirkan lagi besarnya nominal tersebut. Lalu dari pihak saudara selanjutnya berapa? Dari pihak kami mungkin sekitar 10%. 10% itu belum sebanding dengan kerugian dan waktu yang kami tunggu loh. Oh, baik cukup. Saya melihat masing-masing pihak telah menunjukkan itikat baik. Saya mengusulkan agar kedua belah pihak mempertimbangkan besaran kompensasi yang berada di tengah-tengah sehingga dapat diterima bersama-sama. Kalau begitu, bagaimana kalau kita sepakat di 15% sesuai dengan masing-masing pesanan? Bagaimana Bu, apakah setuju dari pihak customer untuk dari keuangan? Apakah ada dana segitu kan? Baik, dari pihak kami setuju untuk memberikan kompensasi 15% dari masing-masing pesanan para customer. Anda apakah itu janji-janji lagi seperti dulunya atau sudah benar-benar sudah ada keputusan yang jelas sama kalian? Kami memahami keraguan saudara tersebut, tetapi saudara juga harus mengetahui bahwa kondisi keuangan kami belum stabil. Gimana kalau pembayaran dilakukan secara bertahap? Berapa lama? Sekitar 3 bulan dengan pembayaran di awal. Saya tidak masalah jika dicicil, tapi pembayaran itu juga harus jelas. Benar, kami butuh kepastian tertulis karena kami tidak ingin setelah ini kembali sulit menghubungi kalian. Kami juga setuju membuat surat perjanjian bermaterai. Selain itu, apabila ada keterlambatan lagi, ya kami akan membawa usaha yang ke jalur hukum. Saya setuju dengan hal itu karena jika kesepakatan dilanggar kami juga berhak menuntut hak kami sebagai pemenuhan. Baik, kami setuju. Baik, agar kesepakatan lebih kuat, saya sarankan dicantumkan pada jadwal pembayaran nomor rekening, tujuan, bukti transfer, serta kwitansi pembayaran. Satu tahap memberikan hak kepada pihak customer untuk menempuh upaya hukum. Baik, saya akan merumuskan hasil kesepakatan mediasi ini. Pertama, pihak Visa Shop mengakui telah terjadi keterlambatan dan kesalahan dalam pengelolaan dana dan pengiriman pre-order. Kedua, pihak Visa Shop wajib mengembalikan seluruh dana pre-order kepada pihak customer dengan total sebesar 22.500.000, terdiri dari atas saudara Karina sebesar 4 juta, saudara Tata sebesar 3,5 juta, saudara Zara sebesar 15 juta. Yang ketiga, selain pengambilan dana tersebut, pihak Visa Shop juga bersedia memberikan kompensasi sebesar 15% dari nilai masing-masing pesanan kepada setiap customer sebagai bentuk tanggung jawab atas keterlambatan penentuan pesanan. Keempat, pengembalian dilakukan dalam 3 tahap cicilan selama 3 bulan dalam nominal dan tanggal waktu yang jelas. Kelima, tahap pertama dibayarkan kepada saudari Karina, Tata, dan saudara Zara paling lambat tanggal yang disepakati para pihak dalam surat perjanjian. Keenam, setiap pembayaran wajib disertai bukti transfer atau tanda tertulis. Ketujuh, para pihak sepakat membuat surat perjanjian tertulis bermaterai sebagai bukti hukum. Kedelapan, pihak toko wajib memberikan informasi perkembangan pembayaran secara aktif dan tidak memutus komunikasi dengan customer. Kesembilan, apabila pihak toko lalai atau tidak memenuhi kewajiban sesuai jadwal, para customer berhak menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Terakhir, para pihak sepakat menjaga komunikasi secara baik dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh sengketa selama kesepakatan dijalankan. Apakah seluruh pihak menerima? Saya menerimanya dengan catatan seluruh isi perjanjian dijalankan dengan tepat waktu. Saya menerima selama ada bukti tertulis dan tanda pembayaran yang jelas. Saya menerima selama hak saya tertulis dalam perjanjian dan pembayaran dilakukan secara tepat waktu. Saya juga menerima dan juga siap untuk bertanggung jawab. Saya juga menerima dan siap membantu para customer dalam pembayaran. Baik, karena seluruh isi kesepakatan telah disetujui, saya persilakan para pihak untuk menandatangani surat perjanjian sebagai bukti bahwa seluruh pihak menyetujui dan bersedia melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat. Silakan berdiri. Silakan kembali.
demikian, para pihak telah mencapai kesepakatan bersama secara damai. Saya mengingatkan bahwa kesepakatan ini mengikut dan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Semoga setelah ini tidak ada lagi pelanggaran kepercayaan di antara para pihak. Mediasi dengan akan selesai dan terima kasih.